Halo, assalamualaikum. Ini adalah video cara merubah lampu roof lamp, lampu rak bawaan MN98. Jadi lampu ala-ala Camel Trophy. Sekaligus cara bikin ininya nih. Iya toh, ini roof rak bawaan, lampu bawaan. Ini pokoknya murah meriah. Ini tak coba pakai lampu bawaan bledos sepura 7,4 volt. Yang tak pasang itu bukan 7,4 tapi 3,7. Nah tak pasang gini tuh. Ini kok autofokusnya nggak bisa continuous fokus ya. Ini settingannya gimana sih? Nah ini tesnya gini nih. Nah ini 3,7 volt. Loh kok nggak meledos? Ya karena ada resistornya. Ini resistornya kampret, tapi-nya nggak bisa autofokus ini. Nggak bisa continuous fokus. Nah ini resistornya, cara belahnya ini kan bawaannya aslinya kan nggak gini nih, aslinya nyambung jadi satu bawaannya. Nah, cara belahnya gimana kok bisa sampai ke dalamnya ikutan kebelah? Nah, caranya gini, caranya butuh tang potong. Sebenarnya yang tak pakai tang ini, tapi tutorial ini saya pakai tang ini aja. Kenapa? Tang ini banyak yang punya, kalau ini jarang yang punya. Karena itu tutorial kiri hore, ya pasti kalau punya tang beginian berarti bukan kiri hore. Itu untuk beli, untuk nyari tang gini aja agak susah. Nah, jadi tutorialnya pakai tang ini aja. Ini untuk belah lampunya. Ini jarak lampunya tuh jauh, sebenarnya jauh nih. Tuh kan nggak nyenggol lampunya toh. Nah lampunya kan ini nih. Nah tuh. Jadi ininya bisa pas di tengah-tengah sini. Ya Allah, ini nggak bisa continuous fokus ya. Nah, potong ya. Bismillah. Oh, ya toh. Bisa kan? Lagi ya. Lagi. Nah, harus yakin, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung nanti dia malah pecah ke samping. Jadi langsung tak konstan. Untuk cara motong ininya, sebenarnya ini saya motong pakai gerinda. Kenapa? Ya karena lebih enak aja. Tapi berhubung ini tutorial kere hore, jadi saya prakteknya pakai cutter aja, cutter atau silet. Nah kalau gerinda kan jarang tuh yang punya. Kalau punya gerinda berarti bukan tutorial kere hore. Cutter yang murah aja nih. Nah ini cutter, caranya dipanasin. Pakai kompor aja deh, kalau korek pakai beli. Panasin pakai kompor, dibakar sampai merah udah, terus potong mepet sininya. Nah mepet sini set, langsung. Pokoknya kalau ini panas tuh enak, jadi potongnya tuh gini. Tak praktek aja ya. Ini cutter tak panasin dulu. Panasinya anggap aja ini kompor. Kayaknya udah panas ini. Ini kena lampu jadi warna merah nyalanya nggak kelihatan. Nah anggap aja ini lampu tengah ya, mepet ke lampu bagian tengahnya. Tempel set, dah. Nah ini set gitu langsung dipisahin gitu. Jadi yang sebelah sini anggap aja ini yang sebelah kanannya. Nah sebelah sini langsung, biar nggak kelet di sini, nempel di sini. Nah ini udah kepotong. Mana potongannya tadi? Mana ya? Potongannya loncat mas ya. Nih, dah kan kepotong toh. Potongannya rapi toh. Nah terus sisanya yang sebelah sini pasti kan panjang tuh. Kalau mepet ke sini, ke sini, mepet ke sini, kan sisanya ini panjang. Nah sisanya giniin, ngerapihinnya. Sebentar, tak setting dulu kameranya. Ngerapihinnya gini. Nah diiris dikit-dikit pinggirnya. Nah pinggirnya diiris dikit-dikit, gini nih. Nah ini cutternya udah lama nggak tajam, udah lama ini buktinya tuh udah tak
Kalau cutter baru panjangnya nggak segitu. Nah, diiris dikit-dikit gini. Nah, sampai mepet di sininya nih. Tuh, coba deh perhatiin bagian sini. Ini bagian sini. Nah, ini kan tebelnya segini. Nah, pasti ini nih tebelnya sama dengan ini. Nah, terus ini mepet. Nah, lurus, garis lurus. Gitu. Oke. Ya toh. Pakai cutter. Nah, cutter loh 5.000-an. Nah, itu cara motongnya, cara belah jadi duanya. Nah, terus cara bukanya gampang loh. Bukanya gampang, asli gampang banget. Kita lepas. Bukanya gampang, tapi ini nggak menutup kemungkinan ininya patah. Bukanya gini, bukanya jangan dicongkel pakai kuku. Bukanya gini, tuh. Nah, tuh bekar toh. Ini udah bekar, masukin deh kuku. Nah, tuh nahan terus di sininya juga bukanya. Nah, jangan keseluruhan pakai kuku lah. Ini ada meling-melingnya nih. Nah, bukanya gitu. Nah, terus ini paralon. Ini paralon. Pakai paralon ini paralon listrik. Nah, ini paralon listrik. Kenapa pakai paralon listrik? Karena diameter ketebalannya itu beda. Jadi kalau motong ini gampang lah ya, terserah gimana caranya. Terus dibuat lembaran kayak gini. Terus pakai gunting. Kalau paralon listrik itu digunting empuk. Nah, jadi bisa rapi. Nah, ini dia dapat cuilan. Nah, kalau paralon listrik tuh empuk. Tuh, empuk toh. Nah, dipotong, dibentuk persegi 4. Nah, terus sudutnya ini biar nggak tajam. Nah, terus ini biar lebih ini diamplas atau ungkal atau kikir. Kalau enggak ya pakai cutter ya boleh, digunting lagi ya boleh, biar sudutnya itu lengkung. Nah, oke. Tuh, ya toh lengkung. Udah, ini sudutnya ini buat persegi 4. Terus tempelin ke sini. Nah, tempelin ke sini. Sebentar, ini tak ambil dulu. Ini ini udah dilem, masih potongannya tadi tempelin di sini. Nah, plek gini. Tempelin plek gitu. Diukur lebarnya segini. Terus panjangnya segini. Terus cara nempelinnya gini. Cara nempelinnya ini kan udah pas ya, udah presisi ya ukurannya. Nah, gini. Nah, ditahan gini. Oke. Terus butuh lem itu lo, lem cair apa aja deh. Harganya 10.000. Gini ya, ditahan gini. Nah, udah pres toh. Nah, lem cair itu jangan langsung ditetesin. Nanti ngalir ke jari. Netesinya gini. Ini Alteco ditumpahin dulu ke media yang mengkilat. Jangan yang doff. Nah, jadi dia biar ngambang cairannya. Nah, ini tadi ditahan gini toh. Nah, udah tahan gini. Terus pakai jarumnya dicelupin ke Alteco-nya tadi. Nah, ya toh gini. Nah, terus tetesin ke sini, dioles-olesin. Tujuannya apa? Biar nggak kenain tangan. Nah, dia kan udah nempel nih. Tuh, udah nempel toh. Udah nempel kan. Ini emang sengaja
Ini harusnya nggak begini ya, ini kan cuma tutorial. Nah, baru deh lem cairnya tumpahin ke situ. Nah, oke. Sip. Nah, kan jadi nemplek toh. Nah, ya toh. Mana gambarnya? Kan jadi nemplek. Baru deh ini jadi ketutup. Nah, contohnya kayak ini. Tuh, ketutup. Terus kalau udah dicat. Tapi sebelum dicat jangan buru-buru dicat. Manfaatin cutter yang kamu beli tadi. Sininya di krek gitu. Giniin. Nah, terus butuh satu bahan lagi. Namanya spidol. Nah, krek sampai kasap pokoknya. Nah, di spidol. Gitu. Aduh, nggak kerekam ya, offset. Nah, ya toh, nggak usah mahal-mahal beli. Nah, udah, ini udah jadi, oke, ini udah jadi. Sekarang lanjut balik ke lampunya. Jadi lampunya yang tadi dipotong itu dikikir. Nah, kikirnya jangan pakai nafsu. Yang penting kuning-kuningnya kelihatan. Tuh. Udah kuning-kuningnya kelihatan. Terus disolder. Nah, kalau nggak punya solder ya wis ngalamat. Atau gini aja deh, biar ringan. Sampean pergi ke bengkel TV minta disolderin. Nah, panjang kabelnya itu diukur aja deh, bawa kabel sekalian, panjangnya segini. Disolder, ini bawa aja 2 kabel. Bawa 2 kabel. Ini ya pokok intinya kabelnya nempel di sini terus disambungin ke, jadi antara board kanan sama kiri itu. Kalau nyoldernya nggak usah pakai tutor lah, pasti bisa. Terus ini anggap aja board sini ya, board kanan, terus ini board kiri. Nah, yang board kiri caranya gini, kikirannya 2, dikasih 2, kikirannya kecil aja. Nah, kecil aja gini. Terus sebelah sininya juga. Nah, kecil juga. Kikirannya tuh sampai kelihatan kuning-kuningnya, tapi usahakan kuning-kuningnya jangan nyatu. Nah. Nah. Tujuannya apa? Ini kabel yang dari Roflam sebelah. Wah, jari gua jelek bener ya. Roflam kabel yang dari Roflam sebelah kanan nempleknya di sini. Terus kabel yang ke arah receiver nempleknya di sini. Gitu. Karena kalau nemplek jadi satu nyoldernya susah. Satu tempel sini, satu tempel sini. Ini ke board kanan, yang ini ke receiver. Gitu. Kenapa dibuat gini? Ngapa nggak kabelnya disatuin dulu, digulung baru disolder? Itu biasanya solderannya nempelnya nggak maksimal gitu. Jadi lebih baik disendiriin aja tempatnya daripada kabelnya disatuin digulung gitu kan. Nah, terus kalau remote-nya udah ganti, nah itu kan harus pakai modul lampu. Modul lampu itu biasanya tegangannya di atas 3 volt. Paling mentok, paling minim tuh 3,5 volt.
Jadi biar aman tetap harus dikasih resistor, kalau enggak lampunya langsung mati. Ukuran resistornya itu 150 ohm sampai 200 ohm, jangan lebih besar dari itu atau lebih kecil. Kalau lebih kecil resistornya panas terus gosong. Kalau lebih besar lampunya redup tuh. Jadi idealnya 150 sampai 200. Lah ini saya pakai 180 ohm tuh. Jadi ini bisa disuplai tegangan 5 volt sampai 6 volt. Kalau di bawah 5 volt ya bisa, 4 volt tetap bisa gitu. Cuman idealnya ini tegangannya 5 volt. 7,4 volt saya belum coba karena ini lampu ini nyarinya susah gitu. Yang gampang itu 5 mili, ini kan 3 mili, jadi saya nggak coba-coba tuh. Nah susah nih nyari lampunya kecil, harus online. Oke, ini untuk resistornya cukup kasih satu aja, jangan dua. Kalau dua nanti redup. Satu, terserah mau ditaruh di mana. Ini satu resistor ini bisa nyuplai 4 lampu. Kalau lebih dari 4 kayaknya resistornya panas gitu. Satu lampu satu resistor ya bagus, cuman ya kebanyakan makan tempat. Oke, itu untuk resistornya. Terus ini bisa ditancap ke receiver, nah atau langsung ke ESC seperti itu. Walaupun kamu pakai modul servo tetap butuh resistor. Nah ini coba tak nyalahin lagi, kebalik nggak masalah, cuman bedanya kalau kebalik lampu nggak hidup. Ini tak supply tegangan 3,7. Oh nggak hidup, berarti kebalik. Nah ini 3,7. Sebenarnya 3,7 pun ya nggak apa-apa tanpa resistor, cuman nggak tahan lama, lampunya panas, meledos, meledos kosong. Nah ini 3,7 ini. Kalau 7,4 enggak deh, nggak coba-coba, soalnya lampunya nyarinya susah. Nah ini kan saya pakai receiver MN, apa kok nggak ditancepin receiver MN aja, karena saya nggak mau coba-coba, takutnya resistor yang ada di receiver sini koit. Kenapa? Karena itu di receiver ini sudah ada resistor SMD, jadi udah untuk nyuplai dua lampu ini lampu 5 mili, tegangannya sekitar 3 volt masing-masing nih. Jadi kalau tak sambungin sini berarti itu artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk satu resistor untuk 6 lampu. Takutnya resistornya ini panas koit, benerinnya gimana coba. Terus balik lagi ke lampunya rough lamp camel. Nah ini sebenarnya pakai tempelan panci gitu. Kenapa? Karena udah ada kelet-keletnya, ada lengket-lengketnya, pakai tempelan panci. Cuman pakai lainnya pun bisa, kalau nggak punya pakai bekas bungkus kopi atau bungkus susu, di dalamnya kan mengkilat, dibuat bundar gini, bolongin tengahnya, jadi deh reflektor. Nah terus untuk nancepin ke roof racknya, ini kan udah ada ininya nih, ini loh, ada soketnya, ini dia tuh, tancepinnya ke lubang yang ini, jangan yang atas ini, tapi yang sini, bagian luarnya ini kan ada ininya toh, di sininya, terus pentokin ke sini. Nah ini dia, tancepin ke sini. Nah terus didorong ke sana, serot. Nah udah nempel toh. Nah itu nancep udah. Nah itu nancep toh. Nah itu soketnya. Udah gitu doang. Kabelnya ini sebelum dimasukin ke housing lampunya, si port lampunya tadi kan udah disambung tuh kabelnya.
kabelnya dimasukin dulu ke sini. Malah brodol kabeh. Rasito payu iki kok. Nah, dimasukin ke sini. Nah, itu baru ditancepin ke board lampunya. Terus ini boardnya PCB ini kan geser kanan kiri. Itu caranya biar nggak geser, dilem. Ngelemnya kayak tadi, tahan gini dulu, dileleti pakai jarum, udah nempel baru diguyur. Lumer nggak apa-apa, nanti dikerok terus di spidol lagi. Nah, tutup lampunya kayaknya udah paham lah. Untuk emblemnya ini murah banget, paling satu ini 2000 harganya. Lanjut ke emblem, ini 2000. Kenapa murah? Saya itu ngeprint pakai kertas foto, gambarnya nyomot di Google, di print terus di laminating. Nah, baru deh dipotong belakangnya tret pakai seal tip. Tuh pakai seal tip, tempelin gini, plek, terus tempelin ke sini, plek. Udah, paling kalau nyelam hilang gitu aja, hilang yang ngeprint lagi. Uang 5.000 tuh segede gini, 5.000 tuh segini loh. Nah, kayak ada buahnya emblemnya tuh ada buahnya di mana ya, lupa ya. Ketemu satu, oh alah, ini loh, cariin. Nah, 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, masih kurang 3. Nih kalau mau gratis, ongkos kirim tanggung sendiri tapi ya nih, gratis nih kasih. Jadi ngeprintnya itu sebelum diprint dipotong dulu, jangan diprint dulu terus dipotong. Kenapa? Karena butuh border pinggirannya ini loh. Nah, atau pinggirannya ini harus lebih nih print-printannya biar air nggak masuk kayak gitu. Ya udah, tempel sini aja, plek, wes beres. Mau nempel di sini juga boleh. Nah, kayak gitu, wes paham ya untuk keseluruhannya. Nah, ada tambahan nih, saya mau nge-review Camel saya. Ini untuk kap mesinnya, semua elektrik ada di sini. Receiver, ini modul wing ESC 20 ampere. Terus ini wingnya, nah ini. Terus ESC 30 ampernya ada di sono. Oh lah, ini loh ESC 30 ampernya nih, tak selipin di sini, ini kecil. Nah, untuk baterainya pun juga masuk juga. Masuk loh. Ini baterai 2S yang 2000 ampere lipo itu kayaknya muat. Soalnya tak ukur dari ujung sono sampai ke sini tuh ada sekitar 11,5 cm. Ini review aja ya, nggak buat tutorial. Untuk beloknya, ini belok patah. Nah, ini tak review aja, barangkali bisa ditiru. Ini belok, patah, nggak mentok. Nih tak putar ya lewat roda belakang, ya bangga mutar tuh, nggak mentok. Ini dual speed jadi bisa mode netral. Nggak mentok lingerut, cuman rodanya harus ganti yang diameternya lebih kecil, terus tipis, roda tipis. Begitu juga knokel harus metal gitu. Ini belok, dia nggak keol-keol, ada settingannya, harus dibuat drop. Settingannya itu dibuat drop. Dan ini hornnya, ini ujung horn sama ujung sini, ujung apa ini namanya, ini kalau jadi
posisinya tuh gini loh, nek ngarani apa ya bahasanya tuh. Jadi kalau dia waktu drop shock, nah posisinya di atas, kalau dia shocknya lagi turun dia gini. Jadi rata-ratanya tuh di tengah gini, nah harus lurus gitu. Kalau waktu drop shock gini posisinya masih begini, itu ketarik body. Atau waktu shocknya turun dia posisinya masih begini juga ketarik body, nggak tahu kenapa ini. Jadi nah waktu nge-shock dia ke atas, waktu shocknya turun dia ke bawah. Jadi tengah-tengahnya tuh di sini. Nah gini, ini nggak ketarik body gitu. Jadi servonya tetap di sono. Terus untuk posisi gearbox ini nggak kepentok link rod. Kenapa? Link rodnya yang atas, ini kan bawah, ini atas, taruh di sono. Nah ini dikasih spacer tuh, biar ini nongol ke sini, jangan dibengkokin, nanti nggak center seperti itu. Nah terus ini link rod depan yang bawah, ini yang bawah bukan atas, yang bawah ini dibuat seperti ini. Nah terus di sininya dipindah ke dalam ya toh. Jadi kalau belok nggak ketabrak link rod. Ini kenapa nggak bisa sampai pol, karena tak kasih tahanan. Jadi tahanan ini nahan pelek. Kepentok tahanan ini. Kalau nggak dikasih tahanan, dia bablas, nyelonong sampai begini rodanya. Tuh, jadi ini, nah kepentok ini aman guys, masih bisa muter, nggak apa tuh, nggak seret, nggak piye, nggak normal. Tapi knuckle-nya harus model kayak gini, yang lubangnya sini 2. Kenapa? Kalau belok, kalau ini join linknya ditaruh di yang depan sini, ini kalau belok gini, yang ini tuh udah nenggel, beloknya udah nenggel, ini masih agak ke depan gitu. Soalnya tuh lubang yang ini nggak lurus sama baut ini. Nah entah deh sistematikanya gimana, pokok coba aja deh dibuat belok patah. Kalau join linknya ditaruh di sini atau pakai knuckle metal yang konvensional itu, waktu belok patah ini udah patah banget, atau belok ke sini ini udah patah banget, ini masih ke depan. Kalau ini kan ini tuh masih offset tapi mendekati lurus. Jadi waktu belok tuh ini sudut miringnya roda tuh sama gitu. Jadi beloknya beneran belok. Kalau ditaruh sini waktu belok ini roda ini keseret, yang ininya belok jalan ini keseret, jadi dia putarannya nggak sesuai rotasi. Ya wes, segitu aja untuk Roflamnya, tutorial kere huri. Semoga bisa membantu yang dananya cepat, daripada beli wes Roflam gini aja. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum.